teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah tunas remaja online. Sebelum kalian mengikuti ibadahnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya teman-teman didampingi oleh orang tua ketika mengikuti ibadah ini. Kedua, teman-teman harus berpakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan beribadah sambil makan, bermain gadget, dan tidur-tiduran. Dan yang terpenting, kalian harus menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan Yesus dapat hadir di mana saja. Baiklah, kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, senang sekali Kak Ferry pada kesempatan ini bisa bergabung dengan adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu gereja Betani Manyar, khususnya pada kelas tunas ya. Apa kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Nah, kita harus tetap sehat, tetap semangat ya. Di tengah keterbatasan yang terjadi sekarang ini karena wabah corona, tidak akan mengendurkan iman kita adik-adik ya, untuk tetap menjalin ibadah bersekutu dengan Tuhan Yesus. Di gereja kita sudah memiliki fasilitas ya untuk beribadah secara online lewat YouTube. Ada juga kelas-kelas yang mengadakan dengan aplikasi Zoom. Kiranya adik-adik bergabung dengan kelas-kelas ibadah online tersebut. Supaya apa? Supaya iman kita tetap terpelihara adik-adik. Dunia boleh terjadi kekacauan di dalamnya. Dunia boleh mengalami kegoncangan, tetapi iman kita tidak. Kenapa iman kita tidak perlu goncang? Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Nah, marilah lewat ibadah pada hari ini kita bersekutu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya ibadah demi ibadah yang kita lewati akan membangun iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus. Jangan lupa juga adik-adik, kalau ada temannya yang belum tahu ada channel YouTube gereja kita, diajak gabung ya, supaya tetap beribadah, supaya tetap dekat dengan Tuhan Yesus, tidak kehilangan imannya. Nah, sebelum ibadah ini dimulai, yuk Kak Ferry pimpin dalam doa supaya menyertai ibadah kita yang sederhana ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih bahwa Engkau mengizinkan kami berkumpul pada hari ini untuk bersekutu dengan Engkau. Di tengah keterbatasan yang mengekang kami akibat adanya wabah corona, terima kasih Engkau mengumpulkan kami Tuhan Yesus untuk dapat hadir dalam ibadah kudus ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Kami percaya Engkau hadir sepenuhnya melawat hati kami masing-masing. Walaupun secara fisik kami berjauhan, namun kami dipersatukan oleh kasih kemurahan-Mu. Kami percaya lewat ibadah ini Engkau akan membangun iman percaya kami untuk tetap berharap pada-Mu. Sertailah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Jamalah masing-masing pribadi dengan segala permasalahannya, supaya lewat ibadah ini kami dapat kemenangan yang sempurna dari Engkau. Bukan berharap pada dunia atau manusia, tapi kami sungguh belajar mengandalkan Engkau dalam segala perkara yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah kami mau berserah atas ibadah ini. Kami percaya Engkau akan menyertai, karena 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di sana. Engkau akan menyertai pada orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami siap untuk bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadah ini yuk dengan memujikan terlebih dahulu sebuah pujian sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Pujian senantiasa memperkuat iman kita ya, pengantar untuk masuk ke firman, memanaskan rohani kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Kak Ferry akan ambil gitar. Kak Ferry sambil main gitar, sambil bernyanyi. Adik-adik boleh ikut bernyanyi juga ya. Saat ku tak melihat
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu percaya. Ku sembah Kau Yesus selamanya, selamanya, ya Yesusku, selamanya. Ku sembah, ku sembah namamu dengan iman percaya. Ku percaya, ku percaya, 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 percaya. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih bahwa Kau telah berikan kami kesempatan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian ini Engkau terima sebagai dupa harum untuk Engkau dan memanaskan rohani kami Bapa apabila sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, adik-adik yang telah hadir, yang telah belajar menjadi setia dari mereka kecil. Kami rindu belajar untuk mengenal firman-Mu, firman yang sederhana dan kemudian boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah Kau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sesuatunya padamu, berikan kami kekuatan supaya firman yang disampaikan bukan kepandaian kami merangkai kata untuk disampaikan kepada manusia, tapi sungguh Engkau telah menaruh perkataan iman kepada adik-adik ini lewat hamba-Mu ini untuk membangun iman percaya mereka. Jadikan adik-adik ini menjadi anak-anak yang berbeda Tuhan Yesus dengan anak-anak dunia. Demikian kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Padamu kami berserah, Yesus Kristus Allah kami yang hidup kekal selamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap ya mendengarkan firman? Nah, kalau sudah siap, mari kita siapkan hati supaya tetap terpaut pada Tuhan, tidak terfokus bermain-main ataupun terpengaruh dengan roh mengantuk dan yang lain-lainnya. Disiapkan dulu Alkitabnya, ditaruh di sebelah kiri atau kanannya, boleh juga menyiapkan catatan. Kalau nanti mungkin ada ayat hafalan atau firman yang disampaikan mengena di hati adik-adik, adik-adik boleh catat. Jadi nanti di lain waktu adik-adik bisa mendengarkannya. Nah, adik-adik, firman ini sebetulnya boleh disampaikannya di bulan April. Jadi sesuai dengan Hari Raya Paskah. Jadi memiliki tema pengorbanan, tema besarnya. Tapi nanti tiap minggu ada subtemanya. Nah, kali ini dengan tema pengorbanan. Sebagai pengantar firman, ada video cuplikan dari sebuah film yang adik-adik boleh saksikan terlebih dahulu. Filmnya menarik, nanti filmnya apa?
nanti akan Kak Ferry ceritakan. Jadi disimak dulu ya dengan baik, dilihat dengan baik di setiap bagian filmnya. Nanti kita boleh belajar memahami lewat cuplikan itu tadi. Oke, selamat menyaksikan cuplikan berikut ini. Tara! Nah, gimana adik-adik? Sudah ngeliat ya cuplikannya? Tentang apa? Tentang perang, betul sekali. Jadi cuplikan tadi tentang film perang ya. Ada yang tahu nggak film tadi judulnya apa? Diperankan oleh siapa? Sutradaranya siapa? Ada yang bisa kasih tahu? Kalau bisa kasih tahu, coba angkat tangannya. Oh, Kak Ferry nggak kelihatan ya kalau angkat tangannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi film tentang perang tadi adik-adik, judulnya Hacksaw Ridge ya. Pemerannya ganteng kayak Kak Ferry. Ada yang kenal? Namanya Andrew Garfield. Ada yang tahu siapa Andrew Garfield? Ada yang ingat? Andrew Garfield itu adalah pemeran di film Spider-Man yang terakhir. Ingat ya? Suka nonton Spider-Man. Nah, Spider-Man itu salah satu superhero andalan Kak Ferry. Tapi kita nggak sedang membahas Spider-Man, kita sedang membahas film ini tadi ya, Hacksaw Ridge judulnya. Jadi nanti adik-adik kalau mau nonton di rumah boleh didampingi orang tuanya untuk melihat film ini secara keseluruhan. Nah, bukan juga kebetulan adik-adik kalau tadi aktor utama yang memerankan film ini tadi adalah Andrew Garfield. Sutradaranya juga nggak kalah keren. Kalian tahu siapa sutradaranya? Mel Gibson. Ada yang pernah dengar nama Mel Gibson sutradara ini? Nggak ada yang dengar? Oh, mungkin kalian nggak suka filmnya ya. Atau harusnya suka. Kenapa? Mel Gibson ini selain dia seorang aktor yang berprestasi, yang terkenal, dia sutradara film yang terkenal juga. Salah satunya adalah The Passion of Christ. Film yang senantiasa diputar oleh kita-kita di gereja di saat memperingati Paskah. Nah, Dedek boleh lihat itu nanti filmnya di rumah ya, film Passion of Christ, nanti akan kelihatan bahwa betul-betul film itu disutradari oleh Mel Gibson yang menyutradari film ini, film Hacksaw Ridge ini. Nah, film ini adik-adik bercerita tentang Perang Dunia Kedua, ya, tentang perang. Ada yang ingat Perang Dunia Kedua ini terjadi tahun berapa? Ini mungkin ada di pelajaran sejarah, harusnya adik-adik tahu. Jadi di film ini diceritakan saat itu ada dua kubu yang berperang ya di dunia ini. Yang pertama kubu As namanya. Kubu As ini di dalamnya ada negara Jepang, ada negara Jerman, dengan negara Italia. Nah, berperang melawan kubu Sekutu. Sekutu ini grup besarnya ada negara Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya. Nah, jadi kalau kita ingat sejarah bangsa kita sendiri saat setting film ini terjadi di tahun 1945, negara kita juga sedang berperang melawan negara mana? Negara Jepang, betul. Sama, jadi tadi kalau dilihat di filmnya tadi, bangsa Amerika sana ya, Sekutu lebih tepatnya, berperang dengan Jepang. Nah, pada film ini adik-adik dikisahkan sebuah kisah yang menarik. Kisah ini tentang seorang anak Tuhan ya, seorang pemuda. Mungkin kecilnya seperti adik-adik aktif di sekolah minggu. Siapa namanya? Ada yang menyimak tadi? Iya, betul sekali. Namanya adalah Desmond Doss. Jadi dia ini adalah seorang yang taat sejak kecil ya. Seorang yang taat, aktif di gereja. Namun saat perang terjadi, dia terpanggil adik-adik untuk ambil bagian dalam perang. Tidak untuk membela negara, untuk nembakin musuh gitu. No, tapi dia ingin menolong korban-korbannya. Jadi tujuannya ini dia sangat mulia sekali. Jadi untuk menolong. Dia tidak ingin di garis depan menjadi prajurit infanteri. Jadi kalau adik-adik tahu, kalau adik-adik ada yang cita-citanya jadi tentara, biasanya yang posisi paling keren itu jadi prajurit infanteri adik-adik. Pasukan tempur infanteri itu ya artinya ya. Jadi dia di garis depan, bawa senjata, mengatur strategi, melawan musuh, mengatur perang penyerbuannya. Jadi nanti kalau berhasil,
biasanya pasukan-pasukan infanteri ini segera naik pangkat, mungkin jadi jenderal, pangkatnya di bintang di sini. Nah, biasanya akan semakin menumbuhkan kebanggaan kalau masuk di pasukan infanteri, tetapi tidak untuk Desmond. Desmond bergabung ini tidak untuk melukai musuh, tidak untuk menyerang atau membuat sengsara, tapi dia ingin menolong orang-orang yang menderita dengan perang, terluka atau jauh dari rumah, kelaparan. Dia bertugas menolong ini. Nah, celakanya adik-adik, saat pendaftaran untuk menjadi tentara, bos-bosnya, komandan-komandannya ini sedikit berbohong. Jadi dibilang, oh ya nanti kamu bisa jadi jadi pasukan penolong seperti itu. Tetapi ternyata enggak, dia tetap harus diwajibkan menjadi pasukan infanteri seperti yang Kak Ferry tadi ceritakan. Pasukan yang ada di garis depan, mengangkat senjata, menyerang musuh dengan begitu hebatnya. Nah, sebagai anak Tuhan adik-adik, ada terjadi pergolakan secara iman oleh pemuda yang namanya Desmond Doss tadi ya. Dia sudah ngotot bahwa aku tuh nggak mau untuk untuk melukai musuh. Jadi jangan aku dipaksa melukai musuh atau berperang untuk mencelakakan musuh. Aku inginnya itu menolong, menjadi tim penolong, tim palang merah. Ada di sini yang ikut ekstrakurikulernya palang merah? Belum ada ya? Mungkin nanti kalau kalian sudah masuk SMP, ada kegiatan ekstrakurikuler namanya palang merah. Itu salah satu kegiatan yang mulia karena menolong orang yang terluka. Nah, demikian pula nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai yang diajarkan Yesus tentang kasih dipahami dengan baik oleh Desmond adik-adik. Dia pengen untuk ambil bagian dalam perang untuk menolong orang, tapi mengalami kendala. Jadi pada saat pendidikan, dengan komitmennya yang seperti itu, dia sering diejek adik-adik oleh teman-temannya, oleh komandannya, bahkan sering diintimidasi. Kenapa? Karena teman-temannya merasa tidak percaya. Loh, kok nggak percaya bagaimana? Jadi di dalam hal kemiliteran adik-adik, itu ada yang namanya istilah jiwa korsa. Jiwa korsa itu jiwa persatuan. Jadi ibaratnya kalau dalam satu teman gitu ya, teman baik, dalam satu regu, pengennya kalau perang misalkan berjalan lagi berpatroli gitu ya, berpatroli bawa senjata gini, nembak gitu ya di depan. Harusnya di belakangnya ini ngawasi yang belakang. Jadi kalau musuh datang dari belakang, segera berbalik badannya nembak. Nah, tapi karena Desmond tidak mau menembak, teman-temannya ragu. Nanti kalau kita berpatroli di hutan atau di jalan raya pas ngejar musuh, kalau kamu sudah komitmen nggak mau nembak, padahal kamu melihat musuh terlebih dahulu, kita tentunya akan celaka. Begitu teman-temannya. Jadi teman-temannya itu seringkali mengejek ya, menyepelekan komitmennya Desmond ini untuk dia tidak mau mengangkat senjata tetapi berkomitmen untuk menolong orang. Jadi dia terus diejek dalam kesehariannya. Nah, di sini menimbulkan suatu pertentangan iman bagi seorang Desmond, bagi orang yang mengenal firman, mengenal kebenaran Tuhan tentang ajaran kasih untuk tidak melukai. Terjadi pergumulan adik-adik. Nah, nilai apa yang Kak Ferry coba sampaikan lewat cuplikan film tadi? Nilai yang mau Kak Ferry coba sampaikan atau Kak Ferry bagikan kepada adik-adik sekalian, bahwa ternyata menjalankan suatu firman itu adik-adik memerlukan suatu pengorbanan, yang tinggi. Mungkin adik-adik ngomong, Kak, aku nggak mungkin kok jadi seperti Desmond, jadi tentara lalu nembak mencelakakan orang. Nggak mungkin, sekarang kan nggak perang lagi pula, aku masih kecil adik-adik ya, aku masih kecil, aku nggak akan mungkin berperang. Nah, menjalankan firman adik-adik, kita boleh belajar dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil itu pun Kak Ferry sangat yakin mungkin nanti juga akan mengalami suatu pergumulan ya. Contohnya adik-adik, misalnya adik-adik mau belajar berkorban seperti Desmond tadi ya. Misalnya adik-adik berkomitmen ini untuk misalnya Kak Ferry pikir apa pengorbanannya. Begini, adik-adik kan dapat uang saku nih ya dari orang tuanya. Sebut saja sehari 15.000. Nah, adik-adik mau belajar tentang kasih. Adik-adik menyisihkan nih 2.000 dari uang sakunya. Jadi kalau 15.000 diambil 2.000,
dikumpulkan dalam 1 minggu. Kalau 1 minggu 5 hari sekolah ya, Senin sampai Jumat, Sabtu enggak ya. Berarti kan seminggu terkumpul 10.000. Kalau dikalikan 4 minggu maksudnya Kak Ferry 40.000. Nah, kalian bisa dengan mengumpulkan itu belajar berkorban, belajar kasih, memberi kepada orang lain. Adik-adik bisa memberikannya kepada misalnya teman sekolahnya, kan pasti ada mungkin ya yang tidak mampu, dari keluarga yang tidak mampu, ekonominya nggak bagus, nggak seperti adik-adik. Jadi boleh kasih uangnya atau membelikannya dengan buku supaya temannya bisa beli buku yang baru. Atau kalau tidak diberikan ke temannya yang tidak mampu, adik-adik boleh belikan itu nasi bungkus di sebuah warung. Nanti pada saat perjalanan menuju sekolah, adik-adik berikan itu kepada orang-orang yang di jalan, tukang sapu, pengemis, tukang jual koran. Nah, itu suatu bentuk kasih adik-adik. Nah, kakak yakin hal sederhana seperti ini nanti akan ada pergolakan gitu ya, membutuhkan suatu pengorbanan. Ini merupakan suatu tantangan sendiri bagi adik-adik. Kak Ferry percaya itu nanti kalian pasti akan memikirkan, 2.000 dikali 5 sudah 10.000. Ini kalau aku beliin kue kesukaanku, apa kue kesukaannya adik-adik Kak Ferry nggak tahu. Atau bisa aku pergi ke misalnya arena permainan, time zone, sudah dapat koin buat aku main seneng-seneng. Nah, itu akan terjadi pergumulan. Tapi sebagaimana Desmond tadi bisa berhasil adik-adik ya, melewati pergumulannya, dia mengalami suatu pengorbanan untuk tetap menjaga imannya, tetap mengasihi sesamanya, menolong, tidak mau melukai. Kak Ferry yakin kalau Desmond Doss ini, anak Tuhan ini bisa melakukan itu, adik-adik juga bisa seperti ini. Jadi adik-adik bisa belajar berkorban sedari kecil, melakukan hal-hal firman Tuhan dalam keseharian ini memang membutuhkan pengorbanan. Bahkan hal kecil pun seperti tadi ya, tentang kasih, memberi, itu juga memerlukan suatu pengorbanan, memerlukan suatu komitmen. Susah, betul. Tapi kalau adik-adik mampu melakukannya, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, dari sanalah adik-adik firman Tuhan Kak Ferry mau sampaikan ke kalian. Firman Tuhan yang terkait dengan pengorbanan, dengan saat menjalankan iman kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, itu ada di Roma 12 ayat 1. Yuk kita buka Alkitab kita buka Roma 12 ayat 1. Sudah ketemu adik-adik? Kalau kalian kesulitan mencari Roma atau ayat hafalan yang lain, biasanya kalau Kak Ferry kecil dulu, Kak Ferry sambil bersenandung lagu gereja. Tahu kan lagunya apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Rum, Korintus. Nah, ketemu kan Roma? Ada yang belum ketemu? Kak Ferry tunggu ya, 1 menit ya. Sudah? Oke. Kan Kak Ferry bacakan buat kalian ya. Roma 12 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sebagaimana tadi adik-adik ya, mempersembahkan tubuh kita, melakukan firman Tuhan, itu sesungguhnya adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau adik-adik berpikir, Kak aku sudah sekolah minggu itu rutin loh, datangnya enggak telat loh, bahkan aku membangunkan mama papa supaya enggak telat datang pergi gereja, aku datang sekolah minggu, aku ngasih persembahan, Kak Ferry nyanyi, aku nyanyinya lebih keras. Ternyata itu belum sepenuhnya adik-adik ya menjadi pelaku firman. Karena bisa saja adik-adik nggak sungguh-sungguh nyanyinya, hanya sebuah ritual. Nah, sebagaimana Roma katakan tadi, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh, berkorban seutuhnya, sebagaimana cuplikan pada film tadi yang dilakukan oleh Desmond Doss ya, berkorban ya. Jadi walaupun dia dicuplikan tadi, diceritakan adik-adik ya, dia diejek teman-temannya, dikucilkan ya. Adik-adik boleh lihat di rumah, nanti betapa hebat ya ejekan yang dilakukan temannya. Nah, ini juga bisa menjadi nilai-nilai yang dipelajari adik-adik. Jadi misalnya adik-adik belajar tentang kasih, misalnya kasih tentang memberi ke sesama seperti yang Kak Ferry contohkan tadi, itu biasanya akan berat, biasanya akan timbul dari godaan dari teman-temannya. Kesana aja yuk, bro, kita ada kue baru, kue donat enak, atau kita patungan yuk,
kita beli pizza. Nah, Domino pizza sekarang yang lagi ngetren. Nah, ya adik-adik boleh ya tetap berkomitmen, enggak, aku mau menyisihkan uang sakuku, untuk kusisihkan, nanti ku tabung, sebagian hasilnya akan kuberikan ke orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan, karena itu suatu bagian dari kasih. Nah, adik-adik bisa belajar seperti itu ya, belajar dari hal-hal yang kecil aja adik-adik, supaya kita boleh nanti dipercaya oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Karena ada firman-Nya kan, siapa yang setia pada perkara kecil, Tuhan akan memelihara pada perkara-perkara besar. Nah, itu saja adik-adik firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini mampu tinggal di hati kita dan kita belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman yang kita dengar siang hari ini. Nah, adik-adik, telah kita dengar ya firman. Mari untuk sebagai penutup ibadah ini Kak Ferry akan berdoa untuk kalian supaya firman itu tetap bisa tinggal di hati kita. Kita boleh belajar menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman yang telah Kau sampaikan. Kami rindu Tuhan Yesus belajar sebagaimana firman kami terima siang hari ini. Kami boleh belajar menjadi pelaku firman, melakukan apa yang Kau ajarkan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Kami tahu kami akan mengalami kesulitan, ditentang oleh dunia, tapi kami percaya saat kami telah mengambil komitmen untuk menjadi pelaku firman, Engkau akan yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami akan menjadi pelaku firman yang baik, sehingga apa yang kami lakukan boleh membangun iman percaya saudara-saudara di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Demikianlah Tuhan Yesus, kami mohonkan untuk Kau menyertai kami dalam kehidupan kami hari-hari ke depan. Peliharalah kami masing-masing. Kami percaya dunia sedang bergolak dengan apa yang kami tidak mengerti, tapi kami percaya saat kami tetap beriman kepadamu, tentunya Engkau akan memelihara kami, anak-anak-Mu yang menaruh harap padamu. Demikian Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Engkau akan mempertemukan kami pada ibadah kudus-Mu di waktu-waktu yang akan datang, karena kami sungguh anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian kami berdoa, padamu kami berserah sepenuhnya. Haleluya, amin. You're the only one that I could live for.